Tentu kamu pernah kan melakukan percobaan di sekolah untuk memahami suatu materi? Nah, saat melakukan percobaan, kamu bisa mengamati atau mengenali suatu gejala. Setelah selesai, biasanya kamu harus melaporkan hasilnya dalam bentuk teks. Dan teks inilah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ustazah yang soli dan solihah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan di pelajaran bahasa Indonesia dengan Ustazah Intan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, struktur, dan kebahasaan pada teks laporan percobaan. Pengertian. Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Lalu, apa sih tujuan dari teks laporan percobaan? Nah, teman-teman, teks ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaan ini dapat dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Gimana teman-teman? Sudah tahu dong ya pengertian dan tujuan dari teks laporan percobaan? Nah, langkah selanjutnya ketika kita ingin membuat teks laporan percobaan, maka kita harus membuat teks laporan percobaan tersebut sesuai dengan struktur teks laporan percobaan. Apa aja tuh strukturnya? Kuy, kita lihat. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa struktur dari teks percobaan yang harus kita perhatikan ketika kita membuat teks laporan percobaan. Yang pertama adalah kita harus mencantumkan tujuan, yang kedua alat yang digunakan, tiga bahan yang kita gunakan, yang keempat adalah langkah-langkah proses pembuatan ataupun langkah-langkah dalam percobaan yang kita laksanakan, dan yang terakhir tentunya kita akan menyimpulkan hasil dari percobaan yang telah kita laksanakan. Selanjutnya adalah beberapa unsur kebahasaan yang digunakan pada teks laporan percobaan. Pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Biasanya, pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim atau bahkan berantonim. Kata-kata ini terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Yang kedua adalah menggunakan kata bilangan. Nah, pada teks laporan percobaan akan kita temukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya unsur kebahasaan ketiga adalah menggunakan kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaiknya, hindari, campurkan, satukan, aduklah, lilitkan, dan lainnya. Unsur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata hubung. Nah, teman-teman, pada teks laporan percobaan akan kita temukan kata-kata hubung seperti dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Gimana teman-teman? Semoga tadi penjelasan Ustazah tentang pengertian, tujuan, struktur, dan kebahasaan dari teks laporan percobaan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Oke, baiklah sampai di sini saja pertemuan kita. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!